Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurifka dari kelas B Pendidikan Sosiologi dengan NIM 230003501024. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai teori interaksionisme simbolik dalam mata kuliah Teori Sosiologi 2 dengan dosen pengampu Prof. Dr. Muhammad Syukur, SAG, MSI. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu perspektif penting dalam sosiologi yang menekankan pada interaksi antar individu melalui simbol-simbol. Sejarah teori interaksionisme simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead, seorang filsuf dan sosiolog Amerika yang dianggap sebagai salah satu pendiri tradisi sosiologi Amerika. Teori interaksionisme simbolik adalah hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Interaksi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Inti dari teori interaksionisme simbolik yang pertama adalah interaksi sebagai kunci. Teori ini melihat masyarakat sebagai hasil dari interaksi antar individu. Interaksi ini terjadi secara alami dan terus-menerus membentuk hubungan antara individu dan masyarakat. Yang kedua, simbol sebagai dasar interaksi. Manusia berinteraksi menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Simbol-simbol ini memiliki makna yang disepakati bersama sehingga memungkinkan komunikasi dan pemahaman antar individu. Yang ketiga, makna yang diciptakan bersama. Makna dari simbol-simbol tidak bersifat tetap, tetapi diciptakan dan dimodifikasi melalui interaksi. Proses ini memungkinkan manusia untuk beradaptasi dan memahami dunia di sekitar mereka. Terdapat 3 ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain. Yang pertama, mind atau pikiran adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Yang kedua, self atau diri adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri, the self, dan dunia luarnya. Yang ketiga, society atau masyarakat adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat. Dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat. Dalam buku karya George Herbert Mead yang paling terkenal dengan judul Mind, Self, and Society, di mana dalam buku tersebut memfokuskan pada 3 tema konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori interaksi simbolik. 3 tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain. Yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Mead menekankan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan, tetapi juga menafsirkan dan memberikan makna pada rangsangan tersebut. Makna ini kemudian mempengaruhi perilaku manusia. Manusia berinteraksi dengan dunia melalui simbol-simbol seperti bahasa, gestur, dan objek. Simbol-simbol ini memiliki makna yang disepakati bersama sehingga memungkinkan komunikasi dan pemahaman antar individu. Makna tidak bersifat statis, tetapi terus-menerus diciptakan dan dimodifikasi melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh interpretasi mereka terhadap situasi dan simbol-simbol yang terlibat. Yang kedua, pentingnya konsep mengenai diri. Mead mengembangkan konsep diri, self, sebagai hasil dari interaksi sosial. Diri tidak hadir sejak lahir, tetapi berkembang melalui proses internalisasi pandangan orang lain terhadap diri kita. Konsep diri terdiri dari 2 komponen, I,
diri sebagai subjek yang aktif, dan me, diri sebagai objek yang dilihat oleh orang lain. Interaksi antara I dan me membentuk individu, kesadaran diri, dan identitas individu. Melalui interaksi dengan orang lain, kita belajar untuk melihat diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Taking the role of the other. Proses ini memungkinkan kita untuk mengembangkan pemahaman tentang diri kita sendiri dan tempat kita dalam masyarakat. Yang terakhir atau yang ketiga, hubungan antara individu dengan masyarakat. Matt melihat masyarakat sebagai jaringan interaksi simbolik antar individu. Masyarakat tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dibentuk oleh tindakan dan interpretasi individu. Individu belajar norma, nilai, dan peran sosial melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Proses ini memungkinkan terciptanya tatanan sosial dan kohesi masyarakat. Meskipun individu dipengaruhi oleh masyarakat, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengubah dan menciptakan makna baru. Oleh karena itu, hubungan antar individu dan masyarakat bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai teori interaksionisme simbolik. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.